Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam. Udah malam lah nih ya? Udah malam ini. Sudah malam ya. Karena kami di studio Waktu nggak tahu nih. Indonesia bagian timur udah mau tidur. Oh, udah mau tidur. Cuma nanti payah tidur juga, Bang. Payah tidur ya. Fatima juga udah. Lagi nyanyi-nyanyi lah ini, Bang. Lagi nyanyi sebelum tidur. Teringat nonton Indonesia bagian timur, berapa orang yang kena Indonesia Calling, Bang? Timnas. Dua ya? Sayuri Brothers. Sayuri Brothers. Tiga lah sama siapa? Oh, Kambuaya. Ricky Ricky Kambuaya. Kambuaya. Cuma Ricky kan mainnya di Dewa. Ya, oh. Dia nggak Indonesia Timur. Nggak Indonesia Timur ya? Yang sana yang Indonesia Timur. Klubnya ya? Malut United. Malut. Tapi si kembarnya nanti dipanggil cedera lagi nggak ini? Nah, itu yang dia. biasanya justru ya. sekarang itu Lalat jadi cedera. sekarang itu jadi apa, tanda kutip lucu-lucuan ya, lucu-lucuan, netizen menunggu, istilahnya netizen menunggu apakah Sayuri Brothers ini akan cedera lagi atau selamat sampai ke pertandingan. Pas hari H udah mau main nih kan, tiba-tiba oh dia cedera nggak jadi, sayang aja gitu. Udah latihan tiba-tiba nggak Jadi jadi. ada banyak perubahan nih, Bang. Indonesia Calling nih, Bang. Ada 4 yang kok salah. Ada 4 perubahan Ada kayaknya. 4 ya. Asnawi nggak main, katanya cedera. Tapi kemarin pas Port main lawan siapa di Liga Thailand, main dia. Main dia kan? Bagus mainnya. Bagus malah, Bagus kan? mainnya. Agak bagus lah ya kan saya bilang. Tapi mungkin pemikiran Sintayong kan kalau level liga sama Di internasional kan beda tensinya tuh. Kebutuhan fisiknya juga bakal beda. Mungkin Iya. itu jadi perkiraan. Tapi Asnawi udah ngubungin manajernya, manajer si ini Pak Sumarji. Pak Sumarji. Sumarji. Tolong sampaikan nama Sintayong, aku udah sehat katanya. Oh. Ya ada bahasa awalnya kemarin kan dia memang cedera, hamstring, iya. hamstring. Dia nggak main sekitar nggak tahu, cuma 1 kayaknya dia nggak Satu main. pertandingan ya? Pekan, 4 pekan dia nggak Iya, absen dia. katanya 4 pekan kan. Sebulan lah berarti. Cuma 2 pertandingan aja kayaknya dia nggak main. Habis itu main ke kemarin main. Memang sudah dikonfirmasi sama Port bahwa Asnawi itu cedera hamstring. Nah, mungkin itu yang jadi patokan ini. SDY ya. Patokan STY. Walaupun tadinya Asnawi sudah bilang gitu, aku udah bisa. Ya mungkin Sintayong mau pikir, ini anak ini biar dipanggil timnas aja ini kayak bilang udah bisa. Ternyata betul-betul udah bisa. Udah main kemarin. Iya. 90 menit apa main? 90 menit ya, Bar ya? Kayaknya. Yang terakhir 90 menit. Iya, lawan apa gitu. Sebelumnya Dia sempat masuk jadi dia pertanyaan sebelumnya cadangan dari cadangan. Yang masuk. Udah main. Makanya tapi udahlah, memang itu udah keputusan STY ya. Keputusan SDY ya. Nah, kalau yang 2 memang betul-betul cedera itu Wahyu cedera, kemudian Hernando Lari, ya. tangannya yang dislokasi, dibetulinya sendiri. Iya, aku lihat nih itu Betul, betul kan? Bang berarti. Betul lah. Kayak mau pehung dia. Iya, Ya. langsung di. Ih, Film Yang nontonnya ngilu nih ya. iya aku ini hanya apa aja apa betul memang ya, gitu memang ya? ya dipegangnya gitu kayak sistem apalah. Film Jackie Chan tuh, Jackie Chan kan pernah gitu. Jackie Chan, Jet Li. Krak. Ini bukan kereta abal-abal ya, Bang. Kereta asli. Berarti dia memang udah ada pengalaman di situ, Bang. Dan udah itu masih main. Iya. Karena dia balik lagi. Udah kan? dibalikkannya itu, disemprot di apa masih main. Ada kawanku juga gitu di sok bola gitu. Cuman time katanya. Bukanya sarung tangannya, glove-nya. Rupanya ini udah jatuh. Time katanya. Tinggal pak balikkan lagi, udah balik lagi. Jadi sama kayak Bahu, ada juga kawan begitu ngelempar lepas, dia minta time, sama kayak Hernando. Balikannya lagi ini kan geser aja dia. Jadi mesti dibalikkan cepat, karena kalau lama kaku dia. Soal balikan kan duduk lagi. Ya udah main aja. Kalau dia persendian itu, kecuali dia patah tulang. Iya. Nah, ini yang jempol kalau kalian lihat ngilu lah. Time kataku tengok begitu dia buka sarung, klet menjatuh. Langsung bergerak lagi gini. Ibu Atau gerak lah, ngelewat? tinggal dibalikkan lagi, balik. Ya. Kalau Bang bayangin agak ini ya, ngilu ya. Tapi itulah ya. Tapi Hernando itu betul sigap deh, cepat deh. Mungkin kan ada terlalu Dia sering. salah juga. jatuh tuh ya. Salah jatuh. Waktu dia nepis, jatuhnya salah ya. Itu kan Bahaya. Bahaya ya kiper kayak gitu ya. Bahaya loh. Makanya Resikonya. Makanya netizen nih kalau bully tolong inilah ya. Iya. nggak Dia pernah nggak merasakan perjuangan itu. ya kan. Iya. Kiper ya. Berarti yang digantikan Hernando siapa? Berarti kiper tetap Martin Paes sama Nadeo. Nah, satu lagi masuk Muhammad Riyandi. Muhammad Riyandi. Itu dari Persis Solo. Persis Solo. Kemarin mainnya bagus walaupun dikalahkan sama PSS Sleman, tapi beberapa penyelamatannya
mengamankan itu yang gawang. hoki sama Iya, Sananta mau bergaduh ya. Iya, ribut di lapangan. Oke Mas Sananta. Iya. Ini menarik nih. Oke Mas Sananta dipanggil nih kayaknya kan. Panggil dua-duanya. Dulu panggil. Sebenarnya yang ribut bukan orang itu, yang Orang ribut tuh orang lain, misahin. orang tuh misahin. Oh. Habis itu mungkin tak apa kata-kata gitu. Ya kok malah jadi orang itu yang debat. Ada aja. Kalau Sananta dari- dipanggil ya? Hah? Sananta dipanggil. Kalau Sananta dari dipanggil. segi back Bang, ada perubahan? Kecuali Asnawi itulah kan nggak dipanggil. Asnawi nggak dipanggil, ya masuk Sayuri dua-dua. Sayuri Brothers masuk ya. Dan Hapner masuk lagi. Hapner Hapner masuk. dipanggil lagi. Gantikan si Wahyu Wahyu. ya. Gantikan Wahyu. Jadi tetap masih Ijes. Dimas Derajat berarti yang nggak masuk ya? Dimas yang nggak Iya, masuk. Dimas gak dimasuk. Jadi back Ijes, Ahmad balik. Ahmad panggil lagi. Rizky Ridho. Skirido, Ferrari. Hapner, Ferrari Hapner, masuk lagi. Ferrari. Kemudian Mills Hilgers yang agak menarik tuh dipanggil lagi karena kemarin dia pas pertandingan terakhir itu Iya, cedera digantikan. Cedera, ya. Cuma ini belum ada konfirmasi apakah dia akan digantikan lagi atau enggak. Karena kan pemanggilannya itu hitung-hitungan pemanggilan mungkin sebelum pertandingan Liga Belanda yang minggu terakhir kemarin. Kemarin dia main 45 menit babak pertama. Sepertinya nggak ada masalah. Main babak kedua diganti. Udah mulai Katanya, pincang. Cedera hamstring. Ya, Kata dia, diistirahatkan lah ya. katanya. Mudah-mudahan aman lah ya. Apakah hamstringnya apa atau hanya sekedar gangguan kita belum tahu. Belum ada Appendix, konfirmasi. Belum ada konfirmasi dari apa. Appendix belum. Belum. Mas. Soalnya lawan Jepang, soalnya yang berharap ini yang penting lawan Jepang. Jepang. Iya, sih. Pasang aja back yang banyak-banyak. Banyak-banyak. Saya Tapi- masih lama pula. Tapi banyak juga pemerintahan. bilang ngapain lah kita bakar bos, lawan aja, toh kebobolan juga kan. Ya minimal nggak 5-0 kayak Iya, Bahrain. setidaknya kita 1-0 kayak menggolkan Cina, juga. gitu. Jangan sampai gitu loh, maksudnya kalau Enggak. kalau 7-0 Gini, itu kayak malu kelas- kali. Kelas back kita itu mungkin ya, kalau menurut aku pribadi itu ya udah memang kelas gitu. Ya. Kalau untuk yang sampai kayak dulu lagi 7-0, 5-0 itu kemungkinan Lihat kemarin main Agak susah. Jay Ijes lawan Inter Milan. Lautaro Lari Martinez. ke depan. Siapa backnya satu? Markus Thuram. Marcus Thuram. Marcus Thuram dan Lautaro Martinez itu yang dilawan. Kebobolan satu. Kalau di akhir-akhir hampir ngasih asis juga kan. Iya. Dribbling dari belakang. apa. dorongan terbang dari Hampir belakang. gol, hampir gol. Tapi emang kiper Inter yang Kiper bagus ya. Inter ya. Ini. Yang tengah ada perubahan bang? Nah itu netizen Indonesia bilang asal Bang Jai main kalah kata. Pak Dete kok lawan Inter. Tapi yang lucunya di Tapi memang pas nilainya lawan iya, nggak ada main dia tinggi. main menang pula. Lawannya Iya. ente. Lawan Udinese. Udinese. Ini lawannya Itu. di kandang Inter pula mainnya kan. Menang Udah Inter, syukur lawan nggak Milan. dibabat itu. Memang netizen apa aja dibahas pasti. Om. Wah, Ya, makanya netizen. asal Iya, Bang iya, Jai iya. main kalah apa katanya Venezia gitu. Nggak tengoknya main lawan siapa. Lawan Inter lawannya. Tapi tiap JJS main nilai dia selalu tertinggi. Selalu pula, tertinggi. gitu. Kemarin Iya, juga rapornya tertinggi. kalian lihat, jangan hasilnya. Kalau hasilnya ya wajar aja. Di antara pemain asing lah ya, karena dia kan termasuk pemain asing karena dari Indonesia ya, bukan Uni Eropa. Dia yang paling tinggi nilainya 6,9 kalau nggak salah. Kalau jelek dia 3, 4, ini 6. Kalau jelek udah ditarik keluar. Iya. Pelatih Nggak mana mungkin ada main dan full. nggak mungkin main full. Ini main Lagi udah- pun nggak mungkin lawan raksasa full. dimainkan kalau jelek kan. Iya. Lawan Inter dimainkan full. Nah, itu kan artinya udah luar biasa. Jadi tadi menyambung Ilham tadi. Artinya back kita sebenarnya sudah terbiasa bermain lawan itu. Lawan yang keras-keras cepat. Levelnya sudah di situ, Am. Jadi kalau main lawan Jepang pun ya nggak apa-apa juga. Iya, nggak Jepang tuh ya Jepang pemain striker Jepang sama Lautaro Martinez kan sama Marcus Thuram sama siapa pemain MU yang lawannya si Hilgers sama juga ya kan. Kecuali mungkin pemainnya itu sekelas-kelasnya Hapner, misalnya Hapner, Ivar Jenner, Iya. mereka kan di U21 kan, nggak pernah berjumpa sama pemain yang levelnya di situ. Tapi memang kalau ada Kevin Dix lebih nyaman lagi, lebih nyaman. Karena dia pemain. Mungkin bisa jadi formasinya 4 back kali. Iya, baik, nggak Pakai 3 lagi. 3-4 langsung. 4. Dia main di kanan ya. Iya. Dia main di kanan. Verdong di kiri. Verdong di kiri. Tengah Ilger sama Jai. Sama Jai. Karena ada sedikit saran dari Verdong kalau dia lebih nyaman main 4 back memang.
Iya. Dia minta. Rata-rata 4 back itu, yang main 3 back hanya Cuma Venezia. Iya, cuma Venezia saja. Itu pun karena emang dia terlemah di Liga Italia kan, Jadi baru main 3 promosi. back. 3 back. Terlemah tapi dia backnya 3 ya. Ya memang harus 3. Karena Harus tiga, 3 di Karena tim promosi kan ngadapin tim kuat, kalau 2 back aja ya 2 back tengah. Oh, kan tuh. striker back Serie A. back Itu kan tengahnya. kalau main 3 back, kalau diserang itu kan jadi 5 dia. Bisa Itu jadi 6 turun orang. wingnya kan. Wing turun, gelandang bertahan turun. Oh, iya. Jadi 6 di Jadi bawah. 6 dia ya. Itu yang dilakukan Indonesia selama ini kan, ketika melawan itu. Dan akhirnya kemudian dirubah oleh SBY ketika melawan Agus. Cina. Oh, jadi Agus. Jadi AHY. Iya. Lawan Cina kan agak Iya. dirubah, walaupun masih 3 juga di Iya. belakang kan, tapi formasinya lebih menyerang. Nah, itu masuk dia, si Astawi masuk, kemudian Sen masuk Sen. gitu kan. Makanya pas lawan Cina itu kita sering nengok Asnawi masuk ke tengah, Hilgers ngisi di kanan. Iya, dia main lebih ofensif sebenarnya. Indonesia mau cari menang, itu. Menang ya. Asli mau cari menang ketika melawan Cina, Tapi tapi emang- blunder. Iya, blunder. Terus kita juga hampir nggak pernah kan pakai 4 back lagi. Nggak pernah. Makanya kemarin itu mungkin tanda kutip masih kaku lah Kaku, pemain-pemain ini coba-coba dengan taktiknya dia. ini. Kaku lah masih ya. Kaku. Apalagi kan tim nasional kan kumpul latihan cuma berapa hari tiba-tiba langsung main aja. Beda sama klub kan yang Iya. udah berbulan-bulan Intens main. ya. Tiap hari Tiap latihan, hari. latihannya tiap hari pagi sore kan. Nah. Indonesia pakai 4 back kenapa? Karena ya jelas saja alasannya. Karena Indonesia tim terlemah di sini. Itu harus kita akui. Bukan apa ya, kita kalau bahasa Mandailingnya sering aku bilang itu jago-jagoan kan. Merasa kita Iya. paten, padahal secara faktanya enggak. Secara faktanya kita tim terlemah di sini. Kita tim debutan di sini. Benar. Debutan masuk jago Indonesia lah itu. Anak bawang lah, Anak bawang loh kita. Yang kita lawan tuh tim-tim yang sudah mapan, sudah berkali-kali masuk Piala Dunia, Ini sudah berkali-kali main di secara organisasi ya, maksudnya secara PSSI itu paling rendah ya kan. paling rendah di sini. Ada lebih rendah dari kita, Kuwait sebenarnya. Sebenarnya nggak satu pool. Nggak satu pool. Nggak Dan satu Kuwait pool. itu sudah lebih berpengalaman sebenarnya. Iya. Hanya saja dia nggak tahu kenapa itu peringkatnya jadi lebih rendah dari kita. Kuwait udah pernah masuk Piala Dunia loh. Kuat pernah ya? Pernah kalau nggak salah ya. Nggak pernah, belum pernah Kuat ya. Nggak, tapi Tapi dia emang langganan fase tapi ketiga. bermain di Iya. fase ketiga dia sering gitu. Indonesia baru kali ini. Ya, tapi dengan itu ya kita tidak minder juga. Nggak minder, tapi Jadi- kita bermain gimana caranya supaya tidak kalah, untung-untung menang. Ya caranya dengan memakai pola seperti ini, 3 back, Incar counter attack. ngejar counter attack. Ya Sama itulah salah bola-bola satu. lempar arahan lah. Bola-bola Iya. lempar arahan. Jangan Apapun kita blunder lakukan aja. untuk bisa menang gitu. Bukan mungkin kalau kita main lawan siapa ya di AFF lah misalnya kan. Kalau ini masuk Materinya inilah kita. materinya ini, ya pasti nggak pakai Pasti nggak 3 kayak penyerang, tiga Tiga back. Mungkin 1 back atau 2 back udah Dua cukup. back ya. udah Kayak lawan Brunei, pemain Brunei bilang waktu itu, mungkin Indonesia akan melawan kami dengan 9 penyerang katanya lah. Nggak perlu orang tuh back katanya, karena kami nggak akan mungkin bisa nyerang. Nah itu lawannya yang seperti itu. Vietnam, Brunei, Laos, Myanmar. Bhutan, ya kan, Nepal, Guam. Oh, ini lawannya Korea, Jepang, Saudi, Australia, Iran. Mana mau main menyerang lawan orang ini kan? Nggak mungkin. Tim-tim langganan Piala Dunia semua itu. Langganan Piala Sedangkan Dunia. kita anak bawang baru masuk Baru tiba-tiba. baru masuk mungkin dengan orang akan silau melihat itu. Kita kan, pemainnya pemain Eropa semua gitu kan. Ya mungkin kalau kita berhadapan sama Irak misalnya atau Bahrain atau Cina misalnya, seimbang jadinya kan. Tapi kalau melawan Jepang lah nanti misalnya kan, Jepang. sama-sama Eropa, tapi kan bisa dilihat Eropa mana. Mereka PSG, kita Dordrecht, kok Dordrecht, Dender, ya kan? Siapa lagi? Mereka Celtic, kita Brisbane Roar, mereka Liverpool, kita Venezia. Iya, betul. Pengalaman juga harus bicara ya, Bang. Pengalaman berbicara. Brighton lawannya Almere City. Jauh. Sama-sama Eropa memang. Sama-sama. Sama-sama Eropa, sama-sama pemain inti semua kan. Tapi level klubnya kan beda. Level Itu. kompetisinya Level semua.
Postur tubuh kita pun tinggi-tinggi juga. Tinggi. Kalau soal itu nggak ada masalah lagi. Hanya soal sekarang jam terbang sama level pemain per individunya. Mereka satu tingkat tadi bawah. Kita berani bilang gitu sekarang sama Jepang. Jepang ya. Satu tingkat di atas kita. Kalau dulu tingkat. Bumi dan Secara langit. materi pemain ya. Bumi dan Secara langit. materi pemain sekarang satu tingkat lah. Ya kan, Brighton. Nanti Mitoma kan Mitoma ya. Mitoma akan ngelawan head to head misalnya melawan si Misilger dengan kanan. Hilgers atau di kanan mungkin Sandy Walsh sama McLaren lawan Brighton. Nah, kan gitu. Tim yang papan tengah papan bawah Liga Belgia sama papan tengah Liga Inggris. Sama-sama papan tengah tapi satu di Liga Inggris, satu di Liga Belgia. Kan itu. Nah, itu kan harus kita hitung-hitung gitu, kita lihat. Jangan bilang sama-sama main di Eropa kok. Iya, sama-sama main di Eropa. Satu di Inggris, satu di Belgia. Kan jauh. Eropa mana ini? Eropa mana sekarang? Gua taruh Endo lawan Tom Haye. Almer lawan Liverpool ya. Almer lawan Liverpool. Kan itu kan kita bisa lihat saja lah dari situnya kan. Endo pun kayaknya cadangan-cadangan juga kan. Kepala tim inti juga Liverpool. Endo ya. Cuman pengalaman di klub besar itu kan beda. Auranya begitu main di gimana intensitas latihan intensitasnya mereka. latihan. Dapat deh jadinya kan. Gitu. Udah jelas lah, emang di klub-klub besar itu udah pasti program latihan, intensitas latihan itu berbeda. Tapi dengan kita bilang satu tingkat di atas mereka, harapan untuk seri paling tidak ada. Kalau menurut ada. Curi-curi menang pun masih curi menang. Kita main di GBK. GBK apapun bisa terjadi. Seri sama nggak kebanyakan kebobolan juga. Arab Saudi realistisnya itu. Jepang 2-0. Realistisnya itu. Arab Saudi dengan pelatih Mancini dan dengan pengalaman mereka yang sangat tinggi di Piala Dunia, main di kandang sendiri, kalah 2-0. Yang bobol gawang Jepang tuh cuman pemainnya sendiri. Cuma Australia, dan itu yang bobol pemainnya sendiri. Dengan penguasaan bola 60. Lawan Australia. Dengan penguasaan bola 64%. Australia dikacang-kacangi. Dan yang golkan ke gawang Jepang pemain Jepang sendiri. Bundi. Itu makanya ya harapan kalau kita harapan terbesar bisa seri aja udah bisa bunuh diri lagi lah. Bunuh diri lagi. Dan dengan kita seri aja tambahan poinnya besar loh. Iya. Iyalah, 19 lagi ya. 16 kalau nggak salah. 16. Kalau seri ya, kalau menang lebih banyak lagi. 19 ya. Jepang peringkat 19 dunia. 15 lawan 130 115 jarak. Nah, jaraknya 115. Ekornya aja pun kalah kita 30 sama 15, bukan tambah 1 lagi. Kita 3 digit, bos ya kan. Digit 2-nya pun kalah sama dia. Jauh. Kalau kita pakai tangga itu dari tangga pertama ke atas nggak nampak itu. Nampak lah. Kita aja deh, Bang. Katanya. Dari dasar Burj Khalifa ke atas Burj Khalifa. Iya betul. Iya, Burj Khalifa berapa tingkat? Nggak tahu berapa ratus itu. Segitu. Pokoknya gitu loh. Kita di dasar Burj Khalifa, kita nengok ke atas. Itulah Jepang. Itu level lah. Tapi striker Jepang katanya cedera ini yang si Ueda. Yang Celtic. Cedera dia. Tapi si Daisen Maeda baru hat-trick sama Celtic, Bang. Ini cadangannya pun bagus juga. Iya. Cadangannya pun Celtic. Baru semalam dia hat-trick. Iya. Ueda cedera, yang ini yang bagus. Iya. Lagi on fire ya, Mak. Karena Jepang ini dramanya banyak. Rilis, sakit, cedera, tiba-tiba nongol. Cuma bagusnya dia di lapangan nggak drama. Ya nggak drama itu dia di luar lapangan itu strategi. Bukan drama itu namanya. Sewor. Musashi orang tuh mah. Sama kayak Indonesia kan. Nanti latihan pakai nomor beda. STI kan juga gitu kan. Mungkin Asia pun suka gitu lah tipenya. Tipikal Asia Timur. Suka leceh lah kalau kita bilang kan. Dia sistem apanya seperti itu, buat tertutup, latihan beda-beda nomor gitu kan. Tapi di lapangan kesatria. Betul. Ya kan? Mana ada sistem guling-guling Jepang, Korea, mana ada guling-guling. Lawan siapapun ayo main. Ya kan? Makanya pas lawan Bahrain, Jepang ngebantai kan tujuannya biar menghindari itu juga. Iya, pokoknya mereka nggak ada sistem kejam aja, Mak. Gol kan lagi, gol kan terus. Ya kan? Akhirnya ya nggak guna, mau guling-guling, mau ngapain nggak guna.
Paling Guling guling-guling sendiri supaya gitu. nggak kebobolan lebih banyak lagi. Supaya nggak kebobolan lebih banyak ya kan. Ini Jepang udah 5 ngegas terus ya kan. Kacau deh. Ya itulah kita nggak pengalaman di ronde ketiga ini. Kita nggak pengalaman. Jadi waktu lawan Bahrain itu ya kirain fair aja. Kirain kayak kita ngelawan Irak yang Iya. saling Irak menyerang. masih Iya. lebih bagus. Irak masih lebih enak dibanding Irak pun juga, Irak. di antara negara-negara Timur Tengah itu yang paling respect itu permainannya ya Irak. nggak tipikal Timur Tengah Nggak biasa. tipikal Timur Tengah yang biasa. Biasa, gitu. ya. Mereka beda ya main-main gitu. Ya pengalaman perang negaranya juga mungkin. Iya, mungkin. Nggak mengke, nggak manja dia kan. Ini kalau Ini kan orang-orang manja, nonton minyak kan yang manja nih. kayak Kuwait kemarin lagi masih umur 16 sudah kayak gitu mainnya. Iya. 17 Jepang itu, kita itu. 17 kan. Kan umurnya rata-rata 15-16 itu. Mainnya dapat guling sana, guling sana. guling Kasar sana. lagi ya kan. Kasar. So Korea ya. Terakhir dibalas Indonesia guling-guling. Akhirnya tak lolos. Bahrain juga nggak lolos ya kan. Nah, lolos. Itulah kena kalian kan dramanya Indonesia sama Australia. Nah, Glenn kan selalu aja. Selalu aja. Apa jadi penonton bukan pemain nonton Australia, nonton aja. Nonton lolos ya bang. Nontonnya lolos Nontonnya kami. lolos ya kan. Nggak perlu guling-guling, Nggak tarik-tarik, perlu, nggak gitu lah. perlu. Aku atau itu lain kok terkejut aku pertama. Kok jadi gini mainnya? Mulai menit 60 itu udah terasa tuh. Menit 60. Indonesia nyerang. Udah nyerang, mentok, balik ke belakang. Nyerang lagi. Mentok, balik ke belakang. Ini gimana ya? Udah Rupanya, masuk telepon. Udah itu, habis itu lepas bola dari Indonesia. Menit 72. Main sama Australia. Ini kok lebih parah. Orang-orang tua aja ngoper-ngoperan. Udah itu pemain Indonesia nengokin aja gini. Lalu, apa ini terjadi gitu kan? Tapi ya bukan main sabun, enggak. Bukan Ya. sabun. Karena kalau main sabun tuh ya dari awal kayak Piala Tiger kan. Ini dari awal mainnya serem kali. Iya, Wow, ada dekat nontonnya kan. Berapa peluang tuh bergol Australia Indonesia itu? Rupanya dua-dua udah dapat telepon. Australia dapat telepon, sini dapat Dapat telepon. calling. Qatar kalah, Qatar 5-0, kalah. 5-0. 5 udah pas itu udah 4-0 ya kan. Menit 60 menit 65 4-0 udah. Qatar udah kalah 4-0 udah santai aja kalian main. Dua-dua lolos ya kan. Langsung berubah permainan Hati-hati mainnya. Oh, Indonesia ngeri kali waktu itu mainnya kan. Diserang terus sama Australia, serangan baliknya hampir 2 kali gol. Ya kan? Iya. Australia pun takut juga. Oh, ini kita serang nih serangan balik gol, hancur kita. Nggak masuk orang itu kan. Udah santai aja main ya kan. Cuma Indonesia nengok siapa Nova pun mungkin dapat Udah dapat calling. kan. Indonesia seri aja masuk katanya. Coba tengok permainan Australia mungkin gitu lah kan. Ih, orang itu gitu mainnya. Udah santai aja, nggak usah serang. Tengok-tengok aja. Gitulah sampai habis. 20 menit kau bayangin lah. Passing lumayan. Aku di luar nonton pakai ini. Oke. Habis pakai tawa 20 menit nonton. 20 menit cuma nonton orang passing. Intinya ini pikir kan. Tapi pelatih Australia fokus pun udah serius nonton gimana anak. Tapi gerak lah. serius dengan oper gitu. Bapak lihat tadi nggak ada. Lihat tuh gini-gini aja. Garuk-garuk kepala. Serius gitu. Australia ini apa maksudnya? Ada nggak pelatih jadi? Kok nggak ada reaksi jadi? Mungkin sekali Diam aja pasti gitu. kesalah ini pasti kesalah. Sekali itu. Udah tuh apa ya orang itu ada sistemnya pula itu setelah 5 menit tukar loh. Tukar yang Tukar posisi. turun di bawah itu Posisinya. tukar. Oh, Betul-betul Gelandangnya passing, 2 turun ke bawah. Tap, yang ini 2 naik. berarti belajar pola orang nih, Pak. Makanya Indonesia santai ya. Indonesia belajar apa aja? Gantian Iya. juga, gantian. Iya, latihan. Di sini pindah kemari, sini pindah kemari. Belajar untuk nutup Yang sini gini-gini aja. Nah, yang belakang slow. Strikernya Australia itu duduk. Ya. Mungkin kalau nggak instruksi pelatih, minggir di pinggir lapangan dia duduk gini kan. Tak rokok udah. Kalau lagi ya. Ada. Yang itu di saat di lapangan itu udah ada komunikasi itu di belakang. Udah. Mudah pas jelas. gitu, Sudah mereka menit seri aja, katanya. menit 89 Indonesia nyerang, seru terkejut Australia, serangan balik kalah, nggak lolos malu. Dendam kali itu. Dendam Indonesia. Bahaya kan Piala Dunia, Bang. Kasih Piala Dunia kita udah ada. Kenapa? Kita pun mau menyingkirkan Kuwait. Kok kan nih kan nggak fair. Kuwait Sebagai tuan disingkirkan. rumah kan kita sama Australia kan masih agak-agak diapain sama dia. Udah kita Sama Australia kan ribut, hampir ribut juga. kita singkirkan aja tuan rumahnya Buang katanya. aja ini. Oke.
Nggak jelas nih kan. Ayo. Tapi itu lah ya, itu salah satu ini Indonesia lah. Sekarang bisa kita sambut gembira juga lah. Hampir semua level. Hampir semua, ya. Semua level. Kecuali U23 yang naik belum ya. levelnya. U23 nanti kayaknya tahun depan Februari kalau nggak salah ya akan di drawing akan untuk kualifikasi ya 2026 mainnya, kualifikasinya 2025 dan Indonesia masuk pot 1. Pot 1 sekarang. Itu karena sama semifinal kemarin. karena semifinal kemarin. Vietnam masuk juga pot 1 juga, Vietnam. Jadi di pot 1 itu 2 negara Asia Tenggara, Indonesia dan Vietnam. Pot 2, Thailand di pot 2. Nah, artinya Indonesia sudah pasti tidak akan bertemu Vietnam. Di ini, tapi bisa jadi ketemu Thailand, bisa jadi juga enggak, ya kan? Karena negara Asia kan banyak kan, yang di pot 3 itu, pot 2 itu Malaysia pot 3 kalau nggak salah ya, Malaysia. Malaysia pot 2 sama Kamboja satu lagi pot 2. Oh, Kamboja pot 2. Pot 2, Thailand, Malaysia sama Filipina kalau nggak salah. Pot 2 Filipina? Oh enggak, Malaysia. Filipina pot 3. Pot terakhir itu Brunei Darussalam sama Timor Leste. Ya semoga Timnas 23 juga bakal bisa lolos ya. Jadi semua level usia kita lolos. Tinggal nunggu putrinya aja nih. Putri main sekarang AFF. Agak sabar lah kalau Putri. Timnas futsal kita kan barusan main tuh tadi. Pernah? Lawan Kamboja. Oh, ini apa nih? Hujan gol lah. Piala AFF. Berapa gol kosong? Tadi siang. Berapa? Berapa tadi nggak nengok? Oh, enggak lepas skor ya. Tadi siang mainnya. Jam 1 tadi. Futsal kita nomor 2. Futsal kita cuma Asia Tenggara Thailand nomor 2. aja lah. Cuma Thailand. Thailand. Asal jangan keplesetan Vietnam Malaysia aja. Asia itu kita kalau nggak salah itu 10 besar. 10 besar ya. Kita di atas Korea. Kita 28 di atas Korea dunia Korea nggak salah timnas Iyalah, futsal kita. Di bawah. Kita di atas itu 5 besar itu kan Iran, Thailand, Jepang. Kayaknya kita 5 besar ya kalau nggak salah aku ya. 5 besar. 5 besar. Peringkat dunia kita nomor 28 nggak salah. Peringkat dunia kita 28. Di atas Inggris. Di atas. Jauh di atas Inggris. Inggris jelek ya futsalnya? Jelek. Sama Aswan Coach Justin aja Justin dulu menang. Waktu masih zamannya Justin ya, bukan Justin sekarang. dibantai Apalagi sekarang. Sekarang, gila. Justin mulutnya takut orang Inggris mah. Pusing kali katanya. Enggak, dia kalau di lapangan kalem dia. Nggak boleh protes wasit katanya. Yang boleh protes wasit cuma kapten. Kapten ya? Ya. Kalau pelatih nggak boleh ya? Nah, pelatih ribut aja ngapain pemain. Nanti buat YouTube ya. Tapi dulu kan banyak orang nggak sur sama Coach Justin ya kan. Sekarang banyak yang beralih kan. Maksudnya ya betul apa yang dia bilang dia. Dia mantap kalau ngomongin timnas, kalau klub enggak. Nah, timnas. Dulu kan orang kan kena klubnya ya kan. Iya kalau udah ngomongin misalnya Real Madrid, Inggris, MU, kalau itu agak dia subjektif dia. Timnas bersatu semua jadinya. Dia kalau ngomongin Liga Champion itu Barca betul ya kan, atau Messi betul ya. Munchen. Dia pegang Munchen kalau Liga Champion, Munchen sama Barca. Madrid itu dipel-peli sama dia semua. Apa itu ada tuh Madrid. Strategi katanya. Selesai itu Madrid kan itu kan. Kalau di Inggris dia Arsenal. Ya kan? MU habis sih apalagi Chelsea ya kan. Chelsea hancur dibantu dia. Gitu. Tapi kalau ngomongin timnas ya objektif, bagus. Hebat dia memang. Itulah karakter dia. Iya, betul. Kami bersatu di belakang Coach Justin kalau ngomongin timnas, kalau yang lain enggak. Tapi itu udah jarang dia ngomong klub, udah jarang dia sekarang. Dia kalau malam Minggu apa Sabtu dia live reaction klub. Kayak tadi malam dia live reaction juga Chelsea lawan MU. Habislah digasnya Chelsea. 1-1. Sama jelek mainnya tuh. Apa? Sama-sama jelek mainnya. Banyak peluang nggak ada yang gol. Oke, tadi tengah bang, tengah belum kita bahas tadi. Pemain tengahnya kita cuma 4 pemainnya. Itu aja. Pemainnya cuma 4. Tom Haye, Ivar, Kambuaya, sama Nathan Chuk. Nathan pun aslinya back kiri ya. Nathan pun aslinya back kiri. Kita memang kekurangan pemain tengah sekarang sebenarnya. Nah, cuma kita pemain tengah itu kan pemain tengah yang betul-betul di tengah. Yeah. Tapi kalau dengan sistemnya
STY itu pemain belakang bisa ditarik ke tengah juga, pemain depan bisa ditarik ke tengah. Kan pemain depan banyak tuh yang bisa main di gelandang juga, ada Egy, ada Marcelino, ada Witan. Nah, di dalam bagan pemanggilan itu Garuda Calling itu yang ditaruh di tengah itu hanya 4 nama itu. Di belakang banyak, di depan banyak gitu. Nah, cuma kan Marcelino kan bisa main di tengah, tapi dia di dalam pemanggilan itu disebut attacker, penyerang. Marcelino yang udah akhirnya debut di Oxford, tapi di tim U21 dia dimasukkan. Dan cukup bagus mainnya. Menang mereka 3-2. Arhan kemarin main di Suwon bagus katanya ya. Enggak nonton ya. Arhan enggak nonton aku. Dia masuk Liga Korea cadangan. nontonnya di mana sih? Enggak ada tahu kita. Ada umpan dia yang buat cetak gol kemarin. Bagus lah. Arhan. Lempar apa Iya. kaki? Kaki. Balik nih kaki, bukan lempar. Soalnya kok Arhan nyebut Arhan pasti ingatnya lempar. Lempar. Pakai tangan apa pakai kaki ya? Jawab pertanyaan kita selalu gitu sama Arhan kan. Kaki. Arhan semalam umpan. Pakai tangan apa pakai kaki kan? Pakai kaki. Oh, mantap orang. Sen Patinama panggil ya. Sen Patinama panggil. Kalau tadi Perdong bisa lempar ke Arhan lebih sempurna lagi tuh kita ya. Tapi katanya kalau nggak salah Kevin Dix bisa. Kevin Dix bisa. Tapi Jadi lemparnya kita gini, nggak kayak Arhan. Kalau Iya. cuma lempar jauh Arhan tuh lain loh. Udah Arhan dia speednya bagus, spinnya bagus gitu. Ya, dia bisa mutar bola. Ya spin itu yang buat bingung kita. Jadi Arah tinggal angin tergantung gitu kan. pemainnya aja bisa memanfaatkan atau enggak. Kalau kena aja sedikit sama pemain itu bisa masuk gol gitu. Kalau ngomong itu jadi rindu Elkan Bagor dong. Soalnya Oh iya, itu hampir selalu pasti joinnya tuh, Elkan joinnya. ya tuh yang nerima bolanya. Kan nggak dipanggil lagi ya? Nggak dipanggil lagi. Masih cedera juga. Apa? Masih cedera juga di Blackpool. Masih cedera? Masih cedera. Tapi ya, dipanggil pun kemungkinan sehat pun kayaknya nggak akan dipanggil juga. Cuman kayaknya ada sinyal-sinyal masih dipanggil. Udah kena blacklist ya. Semoga. Ya. Kemarin tuh siapa yang kita prediksi ini bisa jadi kayak Elkan Bagot nih nggak dipanggilnya siapa? Si Istawi lah. Asnawi ya. Iya, ada kita bahas itu kemarin. Ada ya? kita bahas itu. Ini kayak Elkan nih nanti. Lupa loh. Itu cuma 4 dan Jenner juga tidak main ketika lawan Jepang kan. Ya akumulasi kartu. Cuman dipanggil. Dipanggil untuk lawan Masuk Saudi. yang 27 ini. Lawan Ya? Saudi. Ini kan sekaligus pemanggilannya. Jordi kan. Amat nanti tuh masuk tuh nanti. Nah, ini sekarang El Blunder. Jordi Amat di Backnya mana udah banyak nih. ditarik kan. Kalau Jordi Amat tetap dimainkan, jadi gelandang bertahan lah gitu, bisa jadi. Sebentar aja kayak kemarin. Bentar Cedera aja. lagi tuh kemarin Iya. kan. Cedera. Sebenarnya nggak cedera-cedera, cuman mungkin Sintayong coret aja udah katanya. Alasannya sekarang Sintayong cedera aja, ya kan. Padahal sebenarnya nggak puas dia sama penampilan Jordi Tapi Amat. kalau Malik sama siapa memang Cuma Malik cedera, satu lagi, Malik cedera. Malik sama si ini kan memang Hernando cedera. cedera. Wahyu Betis kemarin kan ditarik keluar si apa Eliano yang ini yang kemarin nggak bisa dicoret dah, ya kan. Oh, Eliano iya. kan dipulangkan ya kemarin pas lawan. tapi dipanggil lagi Eleno. dipanggil lagi. Ini dipanggil lagi. Ya, Elian itu mungkin kemarin. Menarik ini karena ada Sayuri masuk lagi kan. Yakob Sayuri itu kan termasuk kesayangannya STY juga nih. Pemain favoritnya. Nah, Sama-sama kayak tipe kalau apakah Sayuri Arsenal akan dikasih satu tempat di lini depan sebelah kanan ketika dulu melawan apa tuh? Tapi pas Piala Asia dia Piala bagus. Asia. Piala Asia kan dia main terus tuh. Lawan Jepang dia main sebelumnya lawan Irak asis ya. Egi pun diturunkannya. Egy lawan Jepang main. Egi loh, diturunkan Egi kan. Tapi waktu Piala Asia itu semua pemain kita lagi bagus-bagusnya tuh. Iya. Kita bisa nahan Jepang 2-1. 3-1 kalah. Oh, 3-1 ya? 3-1. Itu gara-gara El Blunder 2 kali kan. Oh iya. Kalau nggak 1-1 kan itu kan selalu dibahas orang kan. Gara-gara penalti satu pegang-pegangnya pas dia tuh, juga kan. Dia juga tuh 2-2. Kalau nggak ada blunder itu seri kita karena ini kan kalau kan. Jangan cerita kalau. Karena Entah pun Delapan kalau juga. nggak ada blunder itu lebih banyak gol. Lebih 7 gol. Kalau nggak ada dia berapa gol bisa Iya. jadi kan gitu kalau Iya. kalau. Dia menahan berapa banyak 10 misalnya blunder 2. Kan 8 ditahannya kan. Iya. Ada. Kemana pun El Blunder itu pengalamannya cukup lah. Siapa yang nggak dihadapinya? 2 goat dihadapinya. Terakhir Dua. baru posting dia lagi ngeleding Messi. Instagram ya. Semua Oh itu yang lama. Yang lama baru Post posting power aja. syndrome. Dia kan
kapten loh ya kan? Kapten ya kan? Kapten. Di sana kan? Sempat kapten dia. Malaga ya. Gila. Dia main Malaga ya? Swansea juga sempat kapten terakhir. Swansea. Dia di mana-mana kapten loh. Memang wibawanya itu luar biasa Beda. tinggi. Benar. Makanya kemarin enggak ya, waktu pas dia main tetap Jai ya. Jai waktu dia main Jai. Asnawi. Enggak. Yang pertama ya. Yang pertama Pertama dia. tetap Jai. Jai. Nah, lucunya kalau waktu Asnawi main, balik ke Asnawi pindah. Iya. Tadi mana? Asnawi itu kapten keberapa sih? Kapten pertama. Pertama. Kapten kedua Jordi. Jordi baru 3 Jai. Oh iya. Baru Rido ya. Rido 4. Tapi emang keuntungan kita sekarang banyak pemain-pemain yang punya figur leader. Di klub juga kapten banyak. Jadi ya di timnas nggak gasak gerusuk lah semua pemain-pemainnya. Itulah Kalau di Jepang nih kira-kira apa strategi? Maksudnya di luar non teknisnya lah ya kan. Kalau teknis kita pasti agak berat lah ini kan. Kita kumpulkan apakah seluruh dukun yang di ada luar di sini. kita pantau latihannya pakai drone orang tuh latihan. Kirim aja sama orang sana. Ini kan belum ngumpul. Jepang ini nggak ada obatnya. Mau diapain aja nggak percuma gitu. Biarin aja udah. Dirusuhin sama lawan Nggak dibuat bisa. ini sama Korea Utara tetap seluruh Santai pemain. aja. Iya. Dia rusuhin pun. Makanya ini strategi apa biar supaya akhirnya ini gitu. jadi apa kan? Penilaian buruk sama di mata dunia kan. Biarin aja lah kalau udah Jepang. Nggak ada obatnya. Mau dirusuhin kemanapun santai aja. Cuy Dari aja orang segi itu. mental bagus, udah gitu. Dari segi teknik nggak usah kita tanya lah lagi kan. Orang tuh Ada lagi. mentalnya udah beda. udah beda mentalnya. Salah sedikit arah kiri. Untuk mana orang yang kayak gitu kita ganggu-ganggu, nggak bisa. Salah sedikit dia. Dia harus perfect. Bunuh diri ya kan. Kereta apinya telat 2 menit, ya kan? Diri. Menterinya mundur. Kereta api cuma telat 2 menit, 2 menit. Gila. Nggak banyak-banyak, cuma 2 menit karena persoalan teknis. Ya kan katanya. Memang betul teknis. Kayak gini. Dijelaskan sama dia. Kayak gini, begini. Nah, karena itu saya mengundurkan diri. Sudah dijelaskan sama dia bahwa itu memang ini. Tapi dia mengundurkan Diri karena kesalahan teknis itu terjadi karena salah dia sebagai pimpinan tertinggi. Benar. Menteri loh. Nggak kayak sini ya kan. Enggak. Menteri Nah, sama anggota siku-sikuan ya kan. Tuding-tudingan. Makanya itu percuma kalau Jepang mau diapain. Iya, benar. Cari aja. Jadi rasa tanggung jawabnya itu betul-betul ya. Nanti di lapangan aja lah. Mana tahu Habis ada. dari lapangan supporternya udah bersihkan stadion kita. Iya. JBK JBK sudah. Tahu Ini supporter sampah nih. Jepang itu orang dibersihkan itu. Supporter kita nyampah ya. Ada yang merokok. Nah itu Garuda ID tuh. Ini banyak juga yang minta dibuat Garuda ID. Kenapa dibikin ya? Salah satunya itu untuk kedisiplinan supporter. Supporter ya. Kemarin pas lawan apa tuh kita terakhir di GBK tuh? Australia ya? Terakhir Australia. Australia ya. Australia. Ada yang merokok, Mak. Hah? Ada yang merokok. Di GBK, swap santai. Udah itu. Kan diperiksa bang, masuk. Makanya nggak tahu kita kenapa bisa masuk. Oh simpan di sini ya, Simpan di- bisa. Sempak Sama ini masa juga kan. ada yang supporter tanpa tiket. Nah, itu Ada yang juga. bisa masuk. Bisa masuk. Oh iya, Iya. pas lawan Australia banyak yang Ada masuk. Media Vietnam sampai bilang Indonesia bakal kena sanksi katanya. Bisa memasukkan supporter tanpa tiket. sempat itu juga sama supporter Indonesia juga sama Sama Indonesia karena dia bayar mahal yang itu nggak bayar. Bosan Itu. ada bangku dia gitu. Ah, Ya. dia duduk aliran pakai- tangga-tangga yang nggak ada. Di tangga-tangga itu dia duduk nggak boleh kan. Terus ada yang duduk di satu kursi yang memang kursi itu udah ada orangnya. Nggak perlu mau di sini. Dia nggak tahu pula kan. Oh mana ada pakai apa kan? Mah dia supporter Berarti dari masa kemarin lalu kurasa. kebobolan lah tiket palsu. Kebobolan. Nah, Tiket akhirnya, palsu kurasa. akhirnya itulah sekarang Lagi ditertibkan, Garuda ya. ID pakai itu. Sampai sekarang katanya udah 100.000 lebih yang mendaftar. Yang mendaftar ya. Yang sudah di-approve gitu. yang approve ya yang Approve. belum Yang beli ya dari situ cepat-cepatan. Siapa yang dapat dari situ. Cuma satu ID, satu tiket sekarang. Satu ini satu tiket ya. Nggak bisa itu apa ya? Nah, itu Garuda ID jadi nggak bisa lagi sekarang beli satu orang beli 5, beli 10 nggak bisa. Itu untuk menekan percaloan juga. Calo-calo tiketnya ya. Calo-calo Jadi tiket nggak bisa bergerak, nggak punya ruang gerak lagi sekarang. Itu satu. Yang kedua, supporter yang apa ya tidak sportif gitu, yang rusuh apa itu langsung ketahuan. Terdata ada Langsung ya. ketahuan. Karena ketika kita daftar Garuda ID itu pakai KTP,
Pokoknya tanda pengenal lah, KTP, SIM, paspor atau apalah NPWP gitu. Identitas lah. Identitas lah. Sama muka. Berarti Jadi aplikasi? scan muka. Oh, oke. Sama kayak kita gitu yang pakai scan muka. Iya. Jadi ketika kejadian rusuh gitu kan, itu terdeteksi di stadion itu. ya. Dia beli, misalnya kerusuhan itu diduga blok mana pertama gitu? dipicu di sektor ini gitu kan. Siapa aja yang beli di sektor di sini? Ini orangnya. Itu juga diperiksa. Gitu. Stadion punya CCTV. CCTV dipasang 100 kata Pak Erik kemarin. Di sekeliling GBK itu 100 CCTV dipasang. Jadi ketika ada yang rusuh, misalnya di sektor apa gitu kan. Oh, ini CCTV. Diperiksa dulu Garuda ID-nya kan. Beli di sektor ini siapa aja. Set, ya kan. Udah itu ditengok, oh ini yang rusuh nih. Cari, ini mukanya ketahuan. Besok tinggal angkut lah. Baik, kalau udah pakai sistem AI ya, Bang. Jadi langsung Iya, langsung iya. ketahuan gitu. Makanya udah kayak Liga Inggris tadi, Buat. Satu kemajuan juga. Ya, benar. Dan Bagus ini kita itu. dukung. Ya dulu bukan hal yang Jadi nggak ada lagi manjat stadion gitu, kayak yang kita lakukan dulu. sama dulu sering kali kita lihat main pun timnas bakar-bakar, Iya. ya kan, ngerusak bangku, Enggak, sering kali itu. lagi. Langsung diangkut polisi. Jadi ya kita pun harus bijak lah dari kita lah. Betul kata Pak Edi, penonton tuh harus baik. Iya. Penonton harus baik katanya. Penonton harus baik, media harus baik. Nah, biar itu timnasnya baik. satu-satunya Iya. yang terbaik dari Pak Edi itu. Itulah yang kata bijaknya yang luar biasa. Iya, sampai sekarang itu aku sangat sepakat dengan itu. Benar. Pan dulu masih, apa yang Apa mulai? maksud Iya, dia? Tapi sekarang iya. kita tahu apa Iya. Sekarang maksudnya. kita tahu beyond berarti pemikiran Pak Edi. Visioner. Visioner. Kayak Lord Rangga juga kayaknya. Iya. Setelah nggak ada baru terasa kan gitu kan Lord Rangga. Tangga lewat baru kan. Baru. kan? Pernyataan itu benar semua. Berarti memang ada negeri apa katanya? Apa? Sunda Empire. Sunda Empire yang menguasai dunia ini Sunda Empire. sebenarnya. Sundaland. Ternyata betul-betul ada Sundaland. Memang ada. Ada lah. Berapa puluh abad yang lalu. Jadi ketika Kepulauan Sunda. kepulauan ini belum berpisah-pisah. Hmm. Jadi antara Sumatera ke Sumatera Jawa. ke pulau di atas kita. Oh, itu sih bersatu aku. Ya Sumatera satu sama Jawa yang pisah Kalimantan. Semenanjung Malaya. Semenanjung Melaya. Itu. Namanya itu Sundaland. Sundaland ya. Itu yang dimaksud Lord Lima Rangga. Solok Rangga. Prediksi dia 2024 siapa-siapanya kan betul. Betul. Nggak ada meleset kan? Nah, meleset. Meleset dia lah. Cuman Lok Rangga satu lagi kayak tadi bilang ya kan. Heeh. Dia dipanggil langsung. Langsung mimpin di sana deh. Gara-gara itu. Tapi aku curiga dia nggak meninggal nih. Lord Rangga nih. Iya. Konspirasi juga. Dia kembali ke masa depan. Kayak Doraemon juga dia. Sama Hitler kayaknya. Kembali ke masa depan. Dia kayaknya orang dari masa depan balik kemari gitu kan. Cuma karena kebablasan, banyak ngomong sana Mama sini ngomong, kan. ambil dulu. Panggil aja lah. Tenang dulu. Balik lu. Hmm. Banyak kali cakap apa kan. Ya, kan gitu. Pinter. Tapi keburu dipanggil pula dia ya. Kalau nggak bisa kita tanya Lord kita masuk Piala Dunia nggak? Bisa aja. Itu belum kesampaian. belum karena mungkin apa ya dia kurang intens dengan Iya, sepak bola. karena dia mungkin. masih di bawah politik terus. Iya, Itu yang politik dibahasnya. terus dia kan. Sosial ekonomi budaya olahraga belum Iya, yang dibahas. cocok kita tanya ketimbang si apa tuh peramal yang satu itu banyak kali ramal begini salah semua. Untuk artis betul ya, tapi untuk bola enggak. Udahlah, kalau bola ini nggak usah dipansoskan aja. Iya. Kalian lihat aja kan, kita selalu dukung. Itu yang perlu sekarang. Ya. Dengerin Rocky kalau bola. Tapi Rocky Putira. Rocky Bukan Rocky yang Putira. satu lagi, Rocky Putira. Gitu ya. Rocky Putira. Jangan sampai salah ya, Pak. Jangan salah, jangan Rocky yang satu lagi. Kalau emang nggak suka, diam. Iya. Nggak usah komen-komen memprovokator atau menjelek-jelekkan. Bijak lah. Gitu. Sama kayak kita sekarang lagi ribut nih soal AFF. Apa namanya sekarang? ASEAN. Asian Championship. Asian Championship ya, Mitsubishi ya. Nah, kenapa kirim U22? Kenapa nggak senior? Oh, ada yang bilang karena kita kirim U22 itu siasatnya Sintayong. Biar kalau kalah ada alasan gitu kan, nggak kirim senior gitu kan. Karena kan udah dijelasin juga sama Pak Erik sama Arya kan. Kenapa kita kirim pemain itu supaya
banyak pemain punya dapat jam terbang. Iya kan, pemain nggak juga. agenda pipa juga. Dan satu juga nggak agenda pipa. Cemana lah Jai Ijes main lawan Laos ya kan, kemarin dia udah lagi lawan Inter. Mana dikasih Venezia. Enggak. Besok kita melawan Juventus kata. Kau pergi pula lawan Laos kata kan. Gitu kan. Hilgers mau lawan Ajax. Dari lawannya Buat Marcus Thuram status tiba-tiba lawan Can Fatanaka kan aneh. Buat satu Bukan sombong, kita bukan kita bukan gila, sombong ya. Gila aja terbang ke 20 jam untuk kayak orang Malaysia. Malaysia. Marcus Zain. Gila ya perkuat Malaysia untuk lawan tim yang nggak terkenal gitu. Gitu bilang ya. Di Twitter masih ada sampai sekarang. Itu pemain Malaysia. Keturunan Malaysia. Main Liga MLS Next. Oh iya. MLS 2 kan? Iya, MLS 2. Itu MLS 2 lagi. Udah belagu ya kan, MLS 2. Ini pemain Serie A loh ya kan. Besok ngelawan Laos dia. Baru main lawan. Enggak dikasih nama klubnya. Enggak. Kau main lawan Laos pula. Besok lawan Juve kita kan. Enggak usah kan. Gimana Pak? Gimana bos? Aku dipanggil nih timnas Indonesia. Melawan siapa kok? Main di mana? Laos. Kok ini kan bukan agenda pipa katanya kan? Iya, main AFF lawan Laos. Kok kita bisa melawan Jupe? Kau keluar pula kau katanya. Hilgers pun gitu, Perdom pun gitu ya kan. Kita mau lawan Ajax ini katanya. Kau pergi pula ke lawan Laos katanya. Tapi masalahnya Liga 1 juga nggak libur. Iya. Nah, Main itu. juga, ya. Dan pemain U22 kita sekarang banyak pemain inti juga di Itu makanya. gimana lagi? Siapa Dilema lagi lah tuh pemain. nanti. Nah, Nggak Liga dikasih lagi, ini ya. Liga 1 ini nggak bisa disalahkan juga karena sejak awal mereka sudah duduk bareng sama PSSI dan PSSI itu menggariskan terkait dengan agenda pipa. Agenda pipa ya. Agenda pipa. Pipa ini kalau agenda pipa apapun cerita ini kalian harus lepas ya. Agenda pipa kan. Masalahnya ini nggak agenda pipa. Nah, itu dia. Ada memang satu lagi pembicaraan, cuma belum putus katanya di 2025 ini nanti kan bahwa klub-klub itu disuruh tanda tangan fakta integritas bahwa kalau menyangkut timnas siap melepas pemain. Masalahnya pun berpikir, aduh mana lagi ini pemain dia pemain inti semua. Karena pemain U23 Indonesia yang di klub pemain inti semua, pemain inti semua, Ferrari, Lido. Bahkan Witan termasuk juga siapa tuh bek kirinya masih main gitu ya, Dodi Tri, Raihan Dewang main di sana di PSIS juga gitu, Kadek di Bali main inti semua. Siapa mau dipanggilin? Hasilnya apa? Ariel apa gitu, tolong lepas lah. Kalau klub nggak mau lepas nggak apa-apa nggak bisa, nggak ada sanksi. Itu pula ya. Iya, karena ya sudah memang PSSI sendiri yang udah gariskan. Loh, kalian bilang agenda pipa aja. Ini nggak agenda pipa ini. Bisa ngeles orang itu. Atau nanti zaman terakhirnya Alfred Riedel, satu klub maksimal 2 pemain. Iya, mungkin seperti itu. Gitu tolonglah lepas minimal 2 katanya. Ya kayak Setiap klub sumbang 2 ya. Setiap klub sumbang 2. kalau kayak Hernando lah, kiper utama kan, biasa tau lah kiper kita kan, perbandingan antara kiper utama kiper ketiga itu kan agak jemplang ya kan. Kayaknya 1, 2, 3 itu nggak akan dipanggil tuh. 1, 2, 3 itu ya. Hernando, Nadio sama ini nggak akan dipanggil. Mungkin ya Adi antara lah paling Adi Satrio. Adi Satrio, Cahaya Supriyadi mungkin. Cahaya Liga 2 loh. Adi. Cahaya Liga 2 main. Tapi Adi Satrio inti juga PSIS. Inti PSIS. Mana lagi? Andika kiper mana? Oh iya, Andika Persebaya juga bagus. Udah lah, Kirengga aja suruh lagi main. Atau Kirengga kita suruh main lagi kok gila. Ya aku juga ada main futsal mak kiper kemarin. Atau ini Sony Gunawan ya suruh. Sony. Kawan di laut. Sony Gunawan. SG. Itu Ucok sampai ganti apanya loh. Sampai ganti inisialnya. Gara-gara Sony Gunawan pakai SG juga. SG sama kiper aku juga. Aku nggak mau, aku bilang Ucok kan, aku nggak mau sama dia kan. Jadi kau pakai apa? SG, ESGE. Biar nggak sama sama Sony Gunawan. Maksudnya. Ucok SG juga ya?
Iyalah, Sahari Gultom. Sahari Gultom. SG. Jadi dibikinnya ESGE. SG. Ya kan? Biar sama. Nggak mau SG lagi. Nggak mau sama. Gara-gara Sony make. Aduh. Jadi kalau AFF kira-kira gambaran kan siapa yang akan dipanggilnya? Bingung juga sih. Belum ada kan? Pemain inti semua. Ya, pasti ada lah. Atau mungkin campuran, dipakai campuran. Nggak semuanya pemain U23 ada juga masuk. Ada juga masuk senior gitu. Kalau tapi nggak bisa juga ya, nggak. Senior juga siapa, Bang? Iya. Ya mungkin Karena nggak libur itu. Ya tergantung klub lah. Yang libur cuma Martin Paes. Itulah yang diharapkan kok tiba-tiba dia main AFF. Enggak, maksudnya senior yang di Liga 1 yang nggak terpanggil untuk ini. Ya mungkin Lili Pali masih bisa lah, kan Tapi banyak yang masuk. Lili Pali andalan juga di klubnya, gitu. Ya izinkan. Kan nggak lah. mungkin pemain. Dan Lili Pali pengen kali kan timnas lagi kan. Pemain yang di klub juga nggak perform dipanggil kan nggak mungkin. Iya nggak mungkin lah. Karena bawa negara soalnya kan. Pemain Liga 2 lah. Kalau enggak Spasol Liga 2. dari Pasal Bayangkara dari Liga FC. 2 ya? Liga 2, Bayangkara kan Spasol. Pemain Liga 2 tuh diambil. Apa tak menghina kali dari Indonesia itu. Iya. Gitu. Negara lain yang menganggap Indonesia sepele kali ya. Udahlah, bukan Pak Erik pemain pintar Liga, itu. pemain Liga 2 pula dipanggilnya kan. Panggilnya CEO ini kan ada pasti ada lah. Atau mungkin ada kaitan dengan perjanjian BUMN kali ini ya. pasti lah. Mau nggak kalian? Kami Jangan kucurkan lagi nih, salah cuman ini, ya. Udah kirim 2 masing-masing. Kan gitu aja kan. Aku minta ini, aku minta ini. Nah, 2 aja. Persija kan banyak tuh. 2 aja, 2. 9 pemain, Iya. dua mereka di Iya. inti semua. 2 aja. 3 lah, 3. Persija 3 gitu kan. Persija Yang lain 3. lah 2 kan. Ya, kita ada berapa tim? Liga 1 18 kayak gue ada 32. Belum banyak. Satu-satu berapa cukup. Tapi masalahnya nggak tersebar rata nih pemain Enggak. Iya. Iya. tim promosi ini kan nggak ada nih. 18 orang sih sebenarnya nggak apa-apa Yang juga. banyak tuh Tim inti juga kan. di Solo, di Sleman, di Surabaya, di Bandung, di Semarang, Makassar, Jakarta, Bali, Malut, Borneo. Borneo PSM 11. Dalam Di Dewa ada ya? Di Dewa Di juga Dewa banyak. ada. Dan Beri Iya. ada. Di Dewa ada. Semen Bisa Padang ada lah, nggak? bisa Semen lah Padang. ya kan. Padang. Untuk 11 tim yang lumayan bisa lah. SMS. SMS apa lah? Nah, itu lagi viral kan, lagi nggak marah, somasi. Minta maaf belum? Belum, SMS hancur. SMS hancur. Belum minta maaf. Menurut kalian memang hancur nggak? Hancur, cuma kayak nggak tepat aja. Enggak pengetahuan. pas ditaruh di situ. Di situ nggak pas itu aja gitu. Nggak usah Kok dimasukkan. tiba-tiba Iya. SMS hancur gitu ya kan? Heeh. Maksudnya Iya, tiba-tiba- lagi bahas bola apa apa itu? gimana? Nggak Nggak ada. ada. Bahasa olahraga nggak ada. SMS atau entah minimal Harusnya ketika jalannya bolong kalau gitu masih nyambung lah ya Itu lebih kan? bagus Iya. itu kinerja. Nggak, mungkin karena nggak ada pembahasan soal olahraga. Mungkin kalau ada olahraga baru masuk di situ, ya kan? Salah setting nih menurut aku. Salah. Siapa Karena yang nyeting itu? karena waktu apa cabut nomor kubu sebelah sebut perempuan tuh kan. Nah, ini kan yang mana nih mau diambil nih kan gitu. PSMS aja lah. Karena kan lagi kemarin kan jangan jeng PSMS sama lagi sekarang Cuma katanya ini. blunder. Blunder, salah. SMS banyak, supporter perempuan nggak ada. Kan blunder. Janganlah sangkut pautkan olahraga sama politik. Ya, gitu. kecuali memang pembahasannya Pembahasannya itu. tentang itu. Nah, ketika Lagi membahas misalnya debat soal membahas tentang- bagaimana olahraga ke depan gitu ya pembangunan kan? olahraga Sumatera Utara ke depan bisa masuk bisa itu. masuk. Sarana bisa Salah masuk. satunya PSMS kan. Terakhir kan orang-orang PSMS bilang janji kok November siap stadion teladan. Iya. Kan kemana-mana jadinya kan, jadi panjang. Sama kita loh. Nah, Oktober. Oktober. Ini udah November. Berarti yang. Ini apa Itu pun baru tak berapa akan, persen? tak akan tak akan dapat. Itu janji dari situ kan sebulan. 6 bulan lagi pun belum tentu siap. Lama itu. 6 bulan lagi belum Iya. tentu siap. Bro. Kecuali Nah, yang rumputnya. dikejar lah, kecuali Mungkin yang kalau dikejar. ininya bisa dipanggil lah jin-jin Iya, kayak yang Iya. Asal jangan mengorbankan kemarin. orang. Duduk tiba-tiba jatuh sendiri ya. iya. Kayak jembatan tuh kan. Heeh. Nah, kapan ada yang tulis 15? Setelah kejadian baru tulis.
Makanya itu. Ya, Ingat-ingat rumput bang, rumput GPK bagus dah bang ya. Nah, Kemarin Mana dicek. si Coach Justin juga Justin ada banyak situ, yang kan? datang ke sana. video call main. Video call dia sama Tomai. Ya. Daman lutut Ya, jadi kalau sliding udah nggak membalat ya. Jadi dibilangnya kalau perbandingannya sama rumput GBK yang lalu-lalu ini sudah sangat bagus. Sangat bagus ya. Tapi kalau perbandingannya sama Liga Inggris, ya kan, masih jauh. Nah, Bandingkannya sama Old Trafford, Old Trafford. sama apa Emirates Stadion ya kan, ya, jauh lah. Cuma dibanding yang lalu-lalu udah bagus, udah bisa apa selonjoran. Kok selonjoran? Seluncuran, seluncur. Ya bola udah rata lah ya. Ya berapa hari ini Tapi semakin masalahnya bagus, justru itu yang disukai Jepang ya. Iya. Bola tahu. Hancur. terbiasa sama orang tuh kan. Nah, mungkin justru main di lapangan jelek orang itu agak bingung. Kok gini? Pokoknya lawan Jepang main dia apa aja ya kan. Gelora Batang Kuisnya aja. Disusul. Mumpung masih ada gini-gini. Jangan kan Lembah. Jepang, Indonesia pun bingung mainnya nanti. Indonesia udah kelas. Indonesia kan berharap main bolong-bolong bola aja. Itu kan, pemain lempar-lempar. untuk AFF baru mas itu. Kalau pemain Indonesia yang sekarang bingung juga. Bingung. Bang Jai baru main di San Siro semalam. Ini nendang kok ada kerikil juga. Kok gini nih katanya kan. Baru main di San Siro gak kayak gini semalam kan. Ingat Thailand lu ngasih rumput sintetis kan gitu. Apa Filipina? Bingung sama pemainnya kok kayak gini. Cuman nih kan. Habis main hitam-hitam semua itu. Hitam-hitam habis itu Ada bermain pakai futsal. sepatu pun nggak Masuk cocok. ke dalam semua keluar ini. Iya. Karet-karet. Karet-karet dah. Ya berapa hari ini lah makin membaik stadion mungkin ya. Makin enak Jepang ya kan. Yakinnya nak Jepang. Indonesia juga. Indonesia juga sebenarnya. Tapi kita belum tahu ya Garuda Calling yang untuk AFF ya. Belum Iya. belum Mungkin dipanggil. setelah lawan Arab Saudi mungkin baru ini. Iya. Setelah Arab Saudi. Kalau ini TC ya. kalau ini butuh tes ini. Nggak bisa kayak sekarang lagi ya, paling nggak seminggu 2 minggu lah. Sebulan pun kayaknya. Sebulan ya. Seminggu 2 minggu. AFF-nya mulai kapan? AFF tanggal 5 Desember. Desember. Heeh, 5 Desember ya. 5 Desember. Januari. Sampai Januari Kalau coach siapa? Tunjuk. STY. STY langsung. STY, ha. Cinta aja. Tetap STY. Cuma itu dia ini perlu TC ini. Nah, kalau menurut kita ya, Iya. itu perlu TC. Nggak mungkin kayak sekarang kan. 5 hari panggil, latihan 3 hari main. Apalagi dengan materi itu materi banyak yang baru-baru kalau menurutku pasti. Sepertinya. Tapi ya mungkin sebenarnya kalau tidak saklek akan dipanggil U23 gitu, itu pemainnya kan banyak tuh yang sudah dekat sama SC juga kan, misalnya Dewangga misalnya kan bisa dipanggil lagi. Dewangga. Si Rahmat Irianto bisa dipanggil lagi Fajar kan. Faturrahman. Fajar Fajar Faturrahman. Faturrahman. Itu kan memang orang-orang dia dulu. dia ya. dulu kan. Kapten Kakas rektor ya. Tapi mungkin ini ajang seleksi juga bang. Soalnya kan nggak mungkin kita pakai timnas yang ini terus kan. Jadi mungkin Iya. ada ini ajang seleksi lapisnya, juga. ada Iya. lapisnya gitu. Goli itu bisa lah dipanggil ya kan, timnas 17 tuh. Itu back ke Mudah kali. Sebagai kali, pelapis. Terlalu muda. Yang dari U20 lah. Welber misalnya. Elmer kayaknya nggak bakal Oh, dilepas. kalau orang yang tuh main itu- ya. Iya. Orang tuh mau main. Februari. Ya. Februari. Lagi mau TC ke Eropa orang tuh kayaknya. Jepang, Jidabin ke apa Jepang. ya? Jidabin Jidabin. Ke Jepang orang tuh pergi. 19. Iya, kalau 20 nggak dikasih kayaknya. Sayang gitu kan. Berapa bisa? Reven misalnya bisa dipanggil tuh sebenarnya. Reven, Welber. Cuman saya Welber ya. takutnya kalau Revan dipanggil dia di tim juga makin nggak dapat kesempatan main juga. Soalnya terlalu banyak main di timnas kan. Iya betul. Iya. Tapi dia kan pergi ke Jepang juga ini. Sama aja. Oke. Welber juga ke Jepang. Cuma di Kompensasi. di Sao Paulo lagi tidak ada ini, tidak ada Welber. iya, lagi tidak ada kompetisi, nggak ada turnamen, makanya bisa lepas dia. Kalau kemarin itu kan awalnya katanya dilepas, ya kan, karena hitung-hitungan Sao Paulo ini nggak akan masuk ini. Punya masuk Nggak sampai final, final. masuk final, nggak jadi lepas. Dia inti soalnya. Dia mau kan. inti, itulah salahnya. Tapi ini dipanggil lagi dia. Ya, kita Siapa yang bakal main di AFF ini? Mungkin nama-nama kejutan bakal banyak nanti. ya, Bang? bakal banyak. Itu pasti akan. Ini menarik untuk ditunggu justru. Siapa-siapanya Siapa-siapa saja ya. Next generasi Aku lagi yakin ya. apa ini lintas generasi nih dipanggil dia nih. Mungkin Tidak di- seluruhnya dari U22. Iya. Tidak Atau seluruhnya. jangan-jangan ada yang pemain naturalisasi lagi nanti.
Ya mungkin aja. Atau pemain Menunggu, dua ya kan? paspor yang Gini, main di Australia dia FC 2. ST ini kan tipikal Mencari dia kan pemain naturalisasinya memang sekarang lagi cari grade Iya. Nah, grade yang bagus. misalnya gini, Pak. Kemarin kan di Toulon kan gitu kan. Indonesia bawa 6 pemain ya, 6 apa 6 pemain yang belum dinaturalisasi waktu itu. Dan memang sampai sekarang belum dinaturalisasi semuanya. Mungkin nggak di AFF dilakukan Kayaknya nggak itu? bisa. Nggak Soalnya bisa ya? AFF ini sama kayak SEA Games, peraturannya daftarnya pakai paspor. Makanya kayak SEA Games kan semuanya harus udah naturalisasi dulu, kayak Kamboja main basket, Oh iya, betul, Amerika semua kan. Tapi mereka udah punya paspor semua. Syaratnya paspornya itu. Berarti sudah saya jadi negaranya lah ya. Bisa jadi Ya kalau udah punya paspor udah pasti kita warga negara, Iya. pemilik paspor kan gitu. Oke lah. Oke lah, kita tunggulah yang Kejutan dari kejutan calling untuk AFF ya. untuk AFF ya. Itu justru yang kita tunggu sekarang. Iya, karena kan waktu tinggal sebulan lah, ya pas lah sebulan nih kan untuk AFF itu. Dan netizen pun banyakan bilang kapan piala ya kan? Piala AFF kita juara. Apa juara? Trofi Trofi juara. Ya itu olahraga. Apa? Beli aja. Beli olahraga. aja sebenarnya. Sekarang Di ya kampung Madras banyak. memang suatu penghargaan itu akan lebih berharga lagi kalau mendapatkan trofi. Tapi lihat perkembangan, itu yang harus kalian lihat gitu. Jadi siapapun yang dipanggil nanti ya jangan terlalu berambisi lah. Ya. Kalau misalnya tidak juara pun kalian hujat lah, kalian apa enggak. Karena tujuannya bukan trofi. bukan trofi, Pembinaan. Walaupun dan kualitas. iya, walaupun targetnya STI final. Ketika sudah Final final, targetnya ya. itu kan ini tinggal one step closer sebenarnya kan. Beda kalau seperti di apa kemarin kan, Udah 3 kemarin. U23 yang Olimpik. Memang STI ini selalu memberi target yang seperti itu. Sampai kemarin 4 besar U23 one step closer ke piala ke Olimpik. Itu harus kita gas. Kita sudah sampai sini. Ayo kita satu langkah lagi, gas terus. Seperti ini juga. Targetnya kan bukan semifinal di sini kan. Targetnya final. Artinya sudah di final. Ya udah kita gas terus supaya juara kan Tapi itu gitu. yang kita garis bawahi semua target Sintayong Tercapai semua. Tercapai. Tercapai semua. walaupun slip-slip sedikit di ujungnya. Ujungnya itu yang selip, nggak dapat ya kan. Tapi target tercapai. Targetnya capai, 4 besar. Yuk kita dapat tiket Olimpiade, yuk tinggal Ya, tanggung. pertama kan lolos grupnya. Iya. Nah, Itu Lolos. dari Erick Thohir. Dia Lolos bilang grupnya. enggak, dia kita bisa masuk Target 4 besar ya. 4 besar katanya. Makanya orang semua terkejut kan, Mak. Pede kan kawan nih. 4 besar loh katanya. Ya asal ini main. Asal Betul, bilangnya, betul, kan? datang semua main masuk 4 besar. Benar. Nah, ini kan gitu juga. Final katanya. Final ya. Berarti kan satu langkah lagi menuju juara. Gitu. Mungkin dia udah punya gambaran tim yang Timnya udah pasti lah, Udah strategi punya dia. gambaran dia. Ini bisa nih kalau final bisa nih. Sampai final. Nah, di final nanti gimana? Nanti Nanti lah itu. gitu. Gitu. Jadi kenapa targetnya bukan juara? Karena dia tahu bukan pemain yang biasa dibawanya nih untuk AFF. Jadi target final. Biasanya setelah sesuai dengan target akan melangkah lebih satu langkah lagi stay Iya. dari target. Ya sama-sama kita doakan lah. Oke. Oke. Terasa Sudah sejam. ya. Udah malam kali nih, pulang udah begal nih udah. Jangan tuh dia. Udah tidur orang di Indonesia Timur udah tidur. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.